Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Ya, sebelum ke pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini ada? Ini ada. Desta nggak? Ada nggak? Desta? Sakit. Desta sakit? Sahrul? Hadir. Adek? Hadir. Muhammad Fauzan? Tidak ada? Ya. Oh, iya. Terus Reva? Ridwan? Siti Mariam? Jesse? Jesse gak ada Jesse? Oh, tiga ada. Jadi orang tidak ada ya, hadir ya. Yuda? Ada Yuda? Iya. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya untuk kalian. Terima kasih juga semuanya. Terus sebelum melanjutkan pembelajaran, tolong ketua kelas di berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, sekarang cek kerapian terlebih dahulu ya. Coba diri semuanya, diri. Ya, rapi. Nah, udah tapi. Nah, tuh di meja masih ada sampah tuh. Coba ambil, buang keluar dulu. Duduk lagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum kan ini kan jam siang ya. Otomatis jam siang kalian sudah sedikit kehabisan nyawa atau energi ya. Ya, sebelum melanjutkan pembelajaran, coba kita lihat terlebih dahulu ya. Ya gini ya. Selamat pagi. Nah, maaf, selamat siang kan. Pokoknya ikut selamat siang ya. Nah, kalian ikut, kalian ngobrol. Siang semangat ya. Siap. Selamat siang. Siang semangat. Siap, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang hardware dan software ya. Tentang hardware dan software. Ya. Kan kemarin membahas tentang operasi sistemnya ya. Operasi sistem yang dimana dalamnya itu tentang apa? Coba Iman, operasi sistem apa? Tentang ini ya, kalau gimana? Masih ingat yang kemarin? Ya, contohnya menghidupkan komputer. Terus kalau di handphone itu ada namanya apa? Android. Nah, itu masuk ke operating system. Contoh di handphone Android, kalau di komputer ada Linux, Ubuntu seperti itu ya. Ada Windows. Ya, contoh itu operating system. Nah, berarti yang kemarin operating system sekarang masuknya ke hardware, software sama satu lagi brainware. Nah, kalau kita bisa mengenal, bisa menghadapi ya, intinya mengenal ya software, hardware dan brainware secara mendalam, kalian nanti juga
kedepannya dunia kerja atau secara individu kalian misalnya ada problem atau apa tuh, misal ada kerusakan di komputer, kalian bisa tahu, bisa mengidentifikasi ya penyakitnya apa. Contoh misal kayak kemarin di operating system blue screen ya, contoh yang blue screen, jadi layarnya itu layar komputer itu di warna biru full, jadi tidak bisa digunakan lagi. Contoh bisa itu kita bisa itu di hardware-nya bisa kena di hard disk-nya atau di memorinya ya, contohnya seperti itu. Nah nantinya juga kalian bisa, jadi kalau ada masalah kalian bisa atasi sendiri, tidak perlu ke tukang servis ya contohnya. Nah sekarang kan barusan sudah intermezzo tentang materi yang kemarin gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke materi yang hari ini. Nah, di sini ada software, hardware, sama firmware ya. Software, hardware, firmware. Ya, indeksasinya, indeks komputer ini ya, bisa kalian tuh bisa menjelaskan kembali ya. Nanti kayak identifikasi dijelaskan kembali tentang hardware, software, sama firmware ini ya. Nah, kalian bisa mengidentifikasinya, langkah lunaknya juga bisa nanti intinya dari pembelajaran hari ini. Terus kalian bisa menyimpulkan ya interaksi. Contoh misal interaksi itu kalau di HP itu tethering ya, hotspot ya, bisa disebut interaksi ya. Terus menciptakan ya, bisa membuat versi tersebut. Tujuannya dapat menjelaskan tadi, dapat mengidentifikasinya, dapat menyimpulkan ya, terus dapat menciptakan ya, yang tadi. Nah, sekarang ke apa itu hardware? Hardware. Ini hardware. Ya, contoh hardware ini. Oh iya, bentar. Sebelum masuk ke hardware ini, silahkan kalian masuk ke kelompok yang sudah Bapak buat seperti kelompok kemarin ya. Silahkan ke kelompok yang sudah dibuat kemarin. So, kelompok 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Silakan kalian kelompok berkelompok. So, sini aja. So, yang sebelah kanan sini aja nih.
kelompok sudah diatur, sudah beres. Nah, udah. Sekarang kembali lagi ke ayah, kembali lagi ke sini ya. Kembali ke hardware. Ada perangkat lunak untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai dengan perintah yang sudah ditentukan. Hardware itu ada beberapa macam ya. Ada input, prosesor atau pemrosesan, ada output, ada penyimpanan atau tambahannya seperti lainnya ya. Nah, masuk ke input. Bisa ada terlihat ini apa saja yang input? Contohnya apa? Terus keyboard. nah, kan ada mouse, ada keyboard ya. Seperti itu. Terus pemrosesan atau memproses. Nah, memprosesnya. Boleh? Apa ini? Bukan. Untuk CPU tuh rumahnya di sini nih. Ini CPU keseluruhan CPU. Ini kan ada motherboardnya. Kalau di motor kan ada ya. Kalian bisa tetap CDI. Jadi di motor itu bisa CDI-nya di otaknya. Nanti untuk mengeluarkan apinya ya. Ini kan ada motherboardnya, ada apa itu? Harddisk sama harddisk. Ada RAM-nya ini ya. Nih, di sini ada untuk pemrosesan, untuk menjalankan dari si output ini. Terus outputnya, output di sini ada apa aja? Speaker, speaker terus, Monitor. Ya, monitor atau layar sama, tapi jangan TV ya. Jangan TV ya, jangan TV, TV, monitor ya. Ada handphone, headset, ada speakernya ya. Nah, lanjut ke penyimpanan. Penyimpanan itu untuk menyimpan data kalian kalau kalian sudah melakukan pekerjaan dalam komputer. Nah, penyimpanan ini, nah, bisa kalian ada yang bisa dibawa, ada yang sudah tertanam di CPU-nya. Nah, contoh yang bisa dibawa ada flash disk, ya, hard disk eksternalnya. Terus ada CD. Kalau zaman dulu, zaman bapak SMA, ada floppy disk, disket. Ukurannya sangat kecil, cuman sekitar 8 MB. Sekarang kan 8 MB buat apa ya? 1 GB juga seharian kalau internetan juga ya. Ini 8 MB datanya, memorinya. Ya. Itu media tambahannya. Contoh ini, tahu ini apa bentuknya? Yang tambahan ini yang tahu kan? Hah? Flash disk kan gimana? Nah ini jangan kadang mungkin kan zaman kalian tuh tidak pernah ketemu atau pernah ada ketemu juga zaman SD atau SMP. Tahu modem? Modem tidak tahu. Oh, apa? Ini contoh ilmu utama itu modem atau kalau sekarang tuh bisa disebut router ya. Nah, jadi si modem itu sebagai pengganti untuk men-share jaringan. Ya. Jadi kartu handphone itu dia udah ada paketnya, kita masukin ke modem. Jadi tidak bisa zaman dulu tidak ada kata tethering atau wifi. Ya jarang ya. Kalau ada juga untuk orang-orang berduit tuh zaman dulu. Nah, ini tentang hardware ya. Tentang hardware seperti ini gambarannya, bisa kalian pahami. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Nah, nanti ada penugasannya tentang cari hardware ya. Terus masuk ke software. Nah, software itu untuk perangkat lunak merupakan jembatan penghubung
ya, penghubung untuk pengguna. Pengguna itu kitanya dengan hardware-nya untuk melakukan satu perintah dan menjalankan perintah tersebut. Itu gunanya software. Ya. Contoh, nah, operasi sistem seperti kemarin ya. Kemarin pengenalan operasi sistem Windows seperti itu, terus ada kalau di handphone, ada iOS, ada Android ya. Nah, ini masuk ke software. Nah, beliau kesimpulan udah kalian kenal ya. Terus programmingnya untuk pengkodingan atau jalannya, jadi air jalannya ya. Jalan untuk membuat sebuah perintah itu ada ininya, programmingnya. Kalau kalian nanti kuliah ke jurusan komputer atau kalau zaman sekarang ke teknik informatika ya, kalian teknik informatika atau teknik elektro pasti akan ketemu dengan ini. Begitu pun ya kata-katanya lumayan. Kalau di universitas negeri 4 tahun itu serasa wow. Kalau kalian anak teknik lulus setelah 4 tahun kuliah. Nah, kebanyakan teman-teman apa juga ada yang lebih dari itu, ada hampir DO negara stuck ya, memberikan jalan untuk lulus ya. Nah, ini programming itu lumayan. Nah, kalau kalian nanti bisa ya, mudah-mudahan ya, kalian dulu bisa sekolah di dunia teknik. Nah, kalian bisa membuat suatu aplikasi. Satu aplikasi itu lumayan harganya hampir 2 digit ya. Satu aplikasi jika kalian bisa mengembangkannya. Nah, si aplikasi ini kalau kalian jual lumayan harganya. Teman juga pernah ada hampir 15 jutaan lah satu aplikasi ya, lumayan. Cuman memang iya sih, kalau ada sesuatu kan harus ada usahanya. Nah, kuliah usahanya tuh belajar secara otodidak lumayan. Ini kalau kalian bisa menguasai satu saja ini nih, ada Python, ada Java, C++, PHP ya, pilih salah satu aja kalian untuk mengenal ini sampai bisa, sampai jago. Insya Allah prospek kan untuk nanti, kan sekarang kan zamannya sudah 4.0 ya, 4.0 sudah zamannya elektronika, zamannya aplikasi. Nah, ini yang dicari sekarang zaman sekarang ini, programming ini. Nah, lumayan lah untuk nama-nama luar biasa kalau bisa. Sebisa mungkin kalau kalian ada niat boleh masuk ke jurusan ini ya. Ada niat? Ada niat? Jadi programmer. Lumayan ya. Lumayan ini, lumayan prospek. Teman ada juga ada lah. Nah, lanjut ke softwarenya. Satu lagi aplikasi. Nah, aplikasi ini saya sering mengenal, sering buka juga di komputer ya. Kalian buat ngetik, biasa ada Word, Excel seperti itu ya. Untuk berselancar ya di dunia internet, ada Chrome, ada Mozilla, Opera gitu ya. Untuk edit video, edit foto ada banyak ya. Ini software. Nah, jadi gunanya software itu untuk menghubung ke komputer ya, ke hardware. Nah, sekarang satu lagi brainware. Brainware untuk menggunakan orang yang menggunakan ya, seperti kalian ya, orangnya, kitanya untuk mengoperasikan komputer. Brainware itu satu, dari tadi Bapak bilang programmer. Nah, ini pembuatnya. Nah, terus administrator, operator. Nah, yang ini programmer itu lumayan, yang tadi lumayan.
Nah, operator ini hanya menjalankan si aplikasi ini, operator itu ya. Yang sangat menjanjikan itu bisa jadi programmer. Kelihatan ya, bahasanya aneh, nah, gambarnya aneh, tulisannya lumayan sih. Saya juga pernah bertemu dengan itu. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang software, hardware, sama firmware? Silahkan. Hah? Tidak ada. Nah, bentar ya. Inilah firmware, software, hardware, sama firmware. 20. Nah, lanjut. Kalian sudah mengenal software, hardware, sama firmware. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian bisa memahami, kalian bisa menambah wawasan lagi di internet, banyak ya materi atau pengenalan tentang software, hardware, sama firmware. Nah, sekarang buka LKPD. Nah, LKPD yang barusan yang Bapak kasih itu yang barusan ya, kalian bisa isi biodatanya, bisa isi biodatanya. Nah, tugasnya kalian ini kan di depan ada komputer ya, setiap ini ada komputer. Kalian identifikasi, kalian cari ya, maksudnya cari itu kalian cari apa saja yang ada di komputer ini. Kan Bapak sudah bongkar ya CPU-nya, sudah dibuka tapi masih bisa dihidupkan. Nah, kalian cari hardware sama softwarenya di sana. Nah, nanti kalian tulis, terus fungsinya untuk apa? Jika kalian masih mungkin atau puyeng atau belum menemukan ini apa sih alatnya ini apa sih? Nah, kalian bisa buka di internet. Kalian bisa buka di internet. Nah, boleh nih. Nah, yang ini hardware-nya boleh Bapak tampilkan lagi hardware-nya ini. Kalian bisa, boleh kalau masih bingung silahkan cari di internet atau silahkan tanya ke Bapak atau ke teman-teman kalian, kan banyak untuk kelompok ya. Silahkan kalian identifikasi hardware-nya, silahkan. Nah, kalau mau identifikasi software-nya, silahkan hidupkan komputernya. Tuh ya. Nah, cuman kalau mau dihidupkan lebih baik identifikasi dulu softwarenya, nanti ada takut gimana ya, ada ekstrum lah ya, ya. Tapi enggak sih, mudah-mudahan Bapak cukup sering sih pakai ini, tapi alhamdulillah berat cukup. Silakan kalian identifikasi, cari hardware-nya di komputer ini, cari hardware-nya ataupun software-nya, silakan sebanyak mungkin. Minimal ada 10. Silakan cari hardware-nya, buka beberapa komputer. Nih, di depan ada komputer. So, silakan. Ya, so. Jika belum pas menemukan hardware-nya, silakan kalian buka di
nih, bentar. Ada yang Bapak lupa. Nih, ada sebuah kita belum jelas dan penjelasan sedikit. Nih, mengenai ini ya, software, hardware, software nih. Ada penjelasan sedikit. Nah, jika kalian belum jelas ya, sedikit bisa tadi lihat, bisa ya. Bentar. Baca ini juga ya, baca ya. Nah, so, nih, ada penjelasan sedikit. Nah, contoh software, Microsoft. Jadi software ini adalah aplikasinya yang ada di dalam komputer. Itu hardware. Hardware adalah perangkat keras atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung atau bisa dipegang. Nah, ini perangkatnya. Kalau tadi software itu aplikasinya, kalau hardware itu perangkatnya. Jadi ini perangkat-perangkat yang biasa kalian gunakan. Contohnya hardware, ada monitor, ada otak komputer, CPU, terus ada keyboard, ada mouse, ada speaker, ada flash disk dan lain-lain. Ini yang bisa dipegang dan itu disebut dengan hardware, perangkatnya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara software dan hardware. Jadi hardware ini perangkatnya yang bisa dipegang. Selanjutnya apa itu brandware? Brandware adalah orang yang mengoperasikan perangkat komputer. Jadi orangnya. Kalau tadi aplikasi dan perangkatnya, sekarang brandware ini adalah orangnya, seperti kalian yang menggunakan komputer. Terus apa kaitannya antara hardware, software, dan brandware? Jadi semua yang tiga-tiga ini kalau misalkan yang tidak ada salah satunya, komputer tidak akan berjalan. Contohnya hardware-nya nggak ada, kalian tidak bisa mengoperasikan komputer karena tidak ada monitor, tidak ada keyboard dan lain-lain. Tidak ada software, kalian tidak bisa membuka internet, tidak bisa mengetik karena tidak ada aplikasinya. Brandware karena tidak ada yang bisa menjalankan komputer. Jadi semuanya tiga-tiganya saling berkaitan antara software, hardware, dan brandware. Seperti itu penjelasannya ini sama-sama kayak bapak yang tadi ya, software, hardware, sama brandware. Nah, kembali lagi ada misalnya lalu bapak memberikan video, ada yang kelupaan, maaf ya, namanya juga manusia. Nah, kembali lagi ke KPD kalian, silakan isi KPD-nya mengambil software dan brandware. Silakan kalau bingung belum menemukan di sini ya di LCD, kalian bisa searching ya, kalian bisa searching, silakan boleh, lanjutkan.
Stop. Lanjut. Nih, kalian tuh identifikasinya gini, jadi standarnya contoh misalnya ada hadis kan di sana ada hadisnya, hadis. Contoh ini ada hadis. Nah, fungsi si hadis ini tuh untuk apa? Gitu dah kalian tuh bukan input prosesor berikutnya ya. Nanti satu-satunya ini contoh keyboard untuk apa? Contoh misal ini RAM untuk apa? Gitu ya. Jadi jangan satu keseluruhan contoh keyboard ini untuk apa? Bukan, tapi isinya. Si habis untuk apa? Terus motherboard untuk apa? Lainnya untuk apa? Gitu. Jadi di aplikasinya misalnya habis Word untuk apa? Untuk main misalnya ada main kan untuk apa? Nah gitu ya. Tapi minimal 10 ya. Tapi minimal 10. Boleh bebas. Mau ngambil 10 software bebas. Asal yang kami identifikasi ada 10 ya.
Beres? Ya, monggo dilanjutkan. Tenang si panjang. Silakan kalian sedikit identifikasi lagi. Oh iya. Jangan lupa biodatanya yang halaman pertama ya di kelas awal, nama sama oke.
kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nah, seperti ini ya. Lumayan pusing ya. Nah, di sini ada keyboard stigmos. Audionya ada untuk pemahaman. Contoh software di Indonesia seperti Android itu aplikasinya boleh masukkan. So, yang udah boleh maju ke depan, 2 orang boleh bacakan hasil diskusinya. Silakan, yang udah, kelompok 4 sudah? Silakan, kelompok 4 sambil nunggu yang lain menyelesaikan, boleh kelompok 4 tampil duluan. Silakan. Diusahakan suaranya yang lantang. Silakan. Kelompok pas. Yang lain yang tidak mengerjakan, nah, boleh bisa menanyakan, ada yang mau ditanyakan, bisa atau menanggapi ya, jikalau fungsinya atau si hardware softwarenya ada yang kurang ya, ada kesalahan misalnya. Silakan kelompok 4. Boleh maju di. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eva Fiat. Perkenalkan. Dan di sebelah saya ada Hesti dan saya akan menjelaskan nama hardware dan software beserta fungsinya. 1. Mouse, fungsi mengendalikan kursor pada layar komputer. 2. Monitor, menyambungkan tampilan visual. 3. Keyboard untuk mengetik dan memasukkan data. 4. Flash disk menyimpan data. 5. CPU menjadi otak untuk mengakses dan menjalankan perintah di luar komputer.
kurang dalam memberikan pernyataan tentang fungsinya, silakan. Yang menambahkan atau sudah saja? Sudah saja. Berarti kan tadi ada apa tuh? Coba lihat. Ada mouse, ya, ada mouse, monitor, keyboard, PC, CPU, Microsoft Word, Office, berarti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop sama Firefox. Ya, berarti ada 5 hardware sama 5 software. Nah, ini berarti kalau dari kelompok 4 dari hardware 5 software boleh dicampur, silakan. Tidak apa-apa kalau menambahkan juga kalian. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih applause terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang sudah lagi? Nah, yang sudah? Barusan siapa yang ke depan? Eva, Rizky. Eva sama Hesti. Ya, boleh. Mana yang sudah? Silakan. Kelompok. Ini kelompok 2 sudah? Belum? Berarti terlalu cepat atau gimana ya? Kelompok 4 terlalu oke ya? Silakan, tenang aja. Sudah? Ya, ada lanjutan dari kelompok mau presentasi, dipersilakan. Dek, mau aja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buya. Mati. Perkenalkan, nama saya Buya dan saya dari Bukini yang akan menjelaskan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Super hardware ya. hardware. Ya, siap. Mangga. Mouse untuk menggerakkan kursor. Software. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk input data. Untuk melakukan kecepatan akses dalam komputer. Apa yang belum itu? Oh, udah. Udah. Itu untuk mengontrol seluruh proses pada komputer. Penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Penyimpanan data sekunder. Printer mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Scanner untuk menggerakkan atau menjalin gambar dan teks. Monitor menunjukkan informasi yang sudah diproses. Speaker membuat gelombang listrik jadi gelombang audio. Ya. Ya. Ntar, ini kan perlu kalian kalian boleh menanggapi, boleh menambahkan. Tentunya kalau udah satu, udah habis paling boleh. Ini kan ada satu motherboard ya. Motherboard itu untuk apa sih? Boleh? Saya menanggapi motherboard. Motherboard ini kayak seperti
otaknya. Nah, yang di bawah kalau di komputer kalian di sini ada motherboard yang di atasnya tuh ada kipas, ya. Nah, itu namanya motherboard, gunanya untuk jadi sebagai untuk menjalankan semua programnya masuk ke sana, untuk menjalankan output, ya, outputnya, atau inputnya, ya, inputnya seperti keyboard masuk itu masuk ke sana ya. Itu motherboard. Terus ada power supply. Boleh power supply? Siapa yang pernah tahu power supply? Power supply. Coba bacakan kalau ada yang di teman-teman ya, boleh. Power supply. Alat listrik yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Jadi untuk memasukkan listrik ya, memasukkan listriknya. Nah, ada bantuan dari kelompok 3 untuk power supply itu. Nah, untuk power supply untuk memasok listriknya. Terus PLC ini termasuk di software. Boleh. PLC apa? Tadi teman-temanmu ada yang bantu PLC apa? Boleh? Atau teman-teman yang lain? PLC. Jadi saya selalu suka pakai kalau di handphone kami namanya bukan PLC. Jadi semacam untuk alat untuk memutar video, ya. PLC aplikasi pemutar video ataupun musik kayak ataupun MP3 bisa, ya. PLC. Itu lagi Office Word. Nih belum diisi Office Word. Boleh menambahkan Office Word fungsinya. Tadi yang di kelompok 4 boleh menambahkan Office Word. Ada kalau nggak salah itu. Untuk Office Word apa? Nah, ada bantuan di kelompok 4 untuk mengolah data. Nah, ini berarti ada beberapa software hardware yang belum terpecahkan oleh kelompok 1. Terima kasih atas usahanya, ya. Terima kasih atas bantuan teman-teman yang sudah membantu menjawab. Tadi ada yang dari proses sama visual, ya. Silakan kelompok 1 boleh tutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesimpulan untuk kelompok 2, kelompok 1 bisa kesimpulan. Kelompok 2 silakan. Cowoknya belum ada yang maju. Cowok atau cowok. Hah? Cowoknya masih malu-malu, silakan yang maju, yang mampu saja maju silakan. Hah? Yos, seadanya. Mau hardware saja, mau software saja silakan. Kelompok 2 boleh? Mau lagi-lagi mau perempuan silakan. Mau perempuan saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Mainboard, tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. 2. Prosesor atau CPU, menghubungkan berbagai alat periferal. 3. Hard disk, menyimpan berbagai hal. 4. RAM, random access memory.
menyimpan data, optical drive CD atau DVD, alat baca dan menulis data. 6. Floppy disk menyimpan data dan dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. VGA card atau kartu grafis fungsinya menghasilkan atau memproses contoh gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Memory card memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti handphone. Keyboard alat ketik dan bertugas untuk menampilkan angka, huruf, dan simbol pada layar monitor. Mouse mengontrol kursor dalam GUI atau antarmuka pengguna grafis. Monitor menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Printer menyajikan tulisan atau poster. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Santai, lihat. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Start, pas. Jadi udah, ini semuanya hardware ya. Nah ini kelompok 2 yang ditampilkan, yang didiskusikan semuanya hardware ya. Boleh, silakan. Udah ya? Kita perlu debat? Ya silakan. Kasih aplaus dulu. Nah, sekarang terakhir kelompok 3. Silakan. So, dilanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sarul dan di samping saya ada Resti. Saya di depan akan menjelaskan tentang hardware dan software beserta fungsinya. 1. Keyboard untuk mengirim perintah dari setiap huruf atau untuk mengetik. 2. Mouse alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor dan mengatur kursor. 3. Headset merupakan aksesoris atau perangkat yang biasa untuk mendengarkan audio baik berupa musik, video, game atau dan lain-lain. Hard disk media penyimpanan data. 5. RAM hardware yang terdapat pada perangkat untuk menyimpan data. 6. Monitor menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. 7. Power supply alat listrik yang memasuk tenaga listrik ke suatu beban listrik. 8. Webcam untuk mengolah pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung. 9. Printer alat untuk mencetak. 10. Mainboard tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Google Chrome berfungsi untuk memudahkan saat melakukan pengunggahan berbagai jenis file, mulai dari foto, video, aplikasi, dan lain-lain. Excel, aplikasi untuk mengolah angka. PowerPoint atau PPT berfungsi untuk membuat file presentasi dalam bentuk slide. Nah, sip, terima kasih. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau gimana? Nah, barusan kan ada hardware-nya, ada software-nya ya. Terima kasih. Nah, terus apa ya? Ada yang mau menanya atau menambahkan dari kelompok lain? Ya, terima kasih. Untuk kelompok 4, silakan untuk Pak. Oke, sekian dari kami. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak kawan, sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terusan tapi udah 4 kelompok ya presentasinya. Terima kasih atas semuanya.
pada hardware ya. Nah, kalian yang teridentifikasi rata-rata kebanyakan itu hardware ya, kebanyakan hardware ya, kebanyakan ini. Nah, untuk softwarenya mungkin kalian sedikit pusing ya. Mungkin di komputer ada, tapi tidak terlalu tahu fungsi apa itu dari software tersebut ya. Kalian padahal di depan kalian ada komputer sudah beberapa fasilitasi, ada, tinggal kalian coba buka-buka. Mungkin karena takut atau apa, kalian tidak mau atau tidak coba membuka aplikasi tersebut. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Barusan kan ada hardware-nya, ada inputnya ada prosesnya ada, untuk penyimpanannya ada. Ya, kebanyakan yang di depan mata mungkin ada kalian yang kalian presentasikan dulu. Tadi ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ada RAM, ada harddisk seperti itu ya. Untuk softwarenya, kalau perhatikan tadi kebanyakan di mainnya itu di Office ya, kebanyakan kalian mainnya di Office atau paling ada beberapa kelompok satu keluarga, ada yang main di media playernya, terus untuk editingnya ada tadi yang Photoshop, ada media playernya di LC ya. Terima kasih sudah mencoba, kalian sudah mencoba mencari aplikasinya, coba mencari software hardware ya. Meskipun kebanyakan fungsinya saya bapak tadi lihat rata-rata banyak cari referensi ya, cari referensi di internet ya. Mungkin secara pemahaman belum masuk sekali ya, belum masuk ke kalian. Tapi mudah-mudahan setelah kalian presentasi, kalian bisa mengerti apa itu yang membedakan software, apa itu yang membedakan hardware, software gimana, hardware seperti apa. Nah, bagi hardware sudah nampak, ya hardware sudah nampak bentuknya seperti ini. Misalnya. Terus untuk software mungkin hanya berupa gambaran saja, oh ini aplikasinya, softwarenya ya. Terima kasih sudah mencoba seperti itu. Tadi sudah coba ubrak-ubrek ya, jadi kulik-kulik di CPU, ini apa sudah coba kalian sudah masuk ya. Terima kasih. Nah, terus ada sebelum ini kan ini udah adalah software ya, udah KPD barusan sudah dikerjakan ya. Jangan lupa identitas di KPD-nya, nama kelompoknya seperti yang di sebelah sana 1 sampai di sini 4 ya. Jangan lupa namanya, kasih nama, jangan lupa. Nah, sebelum ini ada mau yang ditanyakan lagi tentang hardware software barusan? Nah, sekarang ada coba bapak kasih sebuah tulis ya, dan uang tulis. Tulis, bentar ya, satu kepala dulu. Bapak kirim tulisnya di ini ya, di grup kelas ya. Bentar.
ada ikut urusan ada kan? Ada link ya di WA kelas. Nah, karena ada beberapa kuis, ada beberapa soal. Ada beberapa soal. Udah dibuka coba? Coba lihat. Oh, coba masuk dulu. Itu ada kuis. Belum masuk. Loh. Nah, ada yang masuk berarti Eva, ini Budi, ini ada yang masuk ya? Nah, baru berapa orang? Baru 3 orang. So, kita coba aja. Nah, udah masuk semuanya. Hah? Udah? Bentar. Nanti mau start. Sampai nunggu yang lain, gak pas start ya. Ada? Ada soalnya? Belum. Nah, pilih. Silahkan diisi. Pilih. No, jawab soalnya. Termasuk pada apa berikut gambar ini. Nah, itu kan yang pertama ini. Jadi ada yang salahnya. Nah, lanjut. Nih, nomor 2. Nomor 2 ya, siap? Nah. Ada yang benar. Next. Nah, nomor 2. Termasuk pada belakang apa gambar berikut ini. Nih, gambarnya tinggal berapa nih? Nih, coba lagi. Ini gambar apa ini? Nah, ya. Nih. Nah, berangkat apa? Hardware input software, hardware output software. Pilih. Cuma 3 orang. Nah, soal keempat. Nah, sini kan. Masih memimpin berani. Nah, ini. Wah.
Cuma 2 orang. Masih mungkin berapa? Berpindah. Ada 3 nomor lagi berarti. Tadi kenapa disebut perangkat benang? Nih, tadi yang kalau ini tidak ada gambarnya, jadi ini pertanyaannya langsung jawabannya jago gambarnya. Jadi cuma orang, 3 orang. Nah, sampai klik kita apa ini? Bisa. 2 orang lagi. Tadi pertanyaan nih, kenapa disebut brainware? Brainware. Ada masih waktu 7 menit, 7 detik lagi. Oh, benar. Ya. Berarti ya, kuning ya. Kuning. 3, 4 orang salah. One more. Nah, itu lagi. Kenapa disebut hardware? Ada 10 detik ya. Hardware. Oh, jangan dulu. Nah, ini skor terakhir podium. Bentar, 3. 2. Aduh, baterai. Ya, padiran terapnya kayak dapat di depan. Sama-sama kita Permainan mana Pak dia? ayahnya. Doa. Ayah. Nanti ya, Pak. Nah, terima kasih. Tadi yang pertama lagi. Ini 25. Dan ngasihkan ya. Udah. Itu saja. Ya. Nah, berarti terusan beberapa kuis. Bukan beberapa kuis, salah satu kuis yang lumayan kalian ya, menikmatinya ya. Kuis seperti itu tidak jenuh ya. Nah, itu kuisnya pas sudah kasih terusan nanti tempat rekap nilainya ya, data nilainya. Untuk yang tadi juga yang apa, yang kerja kelompok, yang kelompok yang presentasi sudah. Terima kasih juga nilainya sudah Bapak apa? Sudah Bapak simpan ini ya. Nah, sebelum melanjutkan ke terakhir mungkin ya penutupan, sebelum penutupan Bapak mau tanya terlebih dahulu. Barusan yang dibahas tentang apa? Apa itu hardware? Alat lunak, alat keras itu hardware ya. Software. Ini yang menampilkan di layar apa ini bentuknya? Masuknya ke software apa? Software. Nah, seperti ini software ya. Alatnya? Berarti kan ada interaksinya ya antara software sama hardware, hardware-nya sama kita ya. Nah, berarti yang harus dibahas itu software, hardware sama hardware ya. Ya. Ada
yang masih apa ya? Mungkin pusing atau mau ditanyakan? Hah? Cukup. Ya, Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran untuk hari ini tentang hardware, software, sama upgrader sampai di situ. Maaf, untuk yang KPD-nya silakan kumpulkan. KPD-nya silakan kumpulkan. Simpan di sini. Stop, tidak ada. Ini apabila sudah Bapak terima. Nah, untuk pembelajaran dari kita tentang software hardware sudah selesai. Untuk bulan depannya minggu depan, untuk minggu depan kita masuk ke aplikasinya ya, di prakteknya ya. Kita masuk prakteknya. Mungkin komputernya sudah adanya. Kita mungkin ada yang dua orang sama satu komputer ya. Nah, dari langsung ke prakteknya di Office Word. Untuk ke depan besok minggu depan pembahasannya mungkin tentang Office Word ya, langsung di pengaplikasiannya. Berarti kita contoh bisa membuat paragrafnya, kita membuat insert gambarnya, atau buat tambah kolomnya gitu ya. Nanti bisa kalian gunakan juga itu untuk manfaat juga kepada teman-teman. Ya, mungkin sampai di situ. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, tadi kan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau sudah ya, kepada sudah kumpul semua. Ya, sebelum ditutup dengan doa, yang komputernya masih hidup silahkan matikan dulu. Ingat di shutdown, jangan di pencet. Di shutdown. Sudah mati semua? Nah, sudah mati semua. Terima kasih. Nah, jangan lupa ya. Terima kasih. Silakan duduk rapi terlebih dahulu. Duduk rapi. Sebelum berdoa. Sudah? Gimana? Lupa lagi? Sudah. Ya. Sebelum ini, duduk rapi. Silakan berdoa sebelum Setelah melaksanakan pembelajaran akan diberi manfaat. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian semuanya.